27. Kita akan lihat bersama Bapak Saudara pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Bapak Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Maka Ayub melanjutkan uraian, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku, demi Yang Maha Kuasa yang memberikan hatiku, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan mengajarkan budaya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu, sampai binasa tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku pegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sekalipun daripada. Amin. Saudara, kita melihat, saudaraku, dari kata-kata Ayub yang luar biasa kalau saya melihat, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepada. Dimulai dengan kalimat yang seperti itu, ya. Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepada. Ayub merasa ada ketidakadilan karena Ayub kan nggak ngerti, saudara, bahwa apa yang Allah sedang buat dalam hidupnya. Ya. Kita baru mengerti tentang Ayub ketika kita membaca kitab Ayub, bahwa Allah sedang menguji Ayub, Allah sedang melakukan sesuatu karya yang besar dalam hidup Ayub. Tetapi Ayub nggak ngerti sama sekali. Sama halnya ketika saya dan saudara mengalami hal yang sama seperti itu. Allah uji kita, Allah proses kita. Kita kadang-kadang nggak ngerti loh apa yang Allah sedang kerjakan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi yang hebatnya kemudian kalimat ini nggak berhenti sampai di situ, ya. Karena kalau kalimat itu hanya berhenti sampai di situ, maka itu adalah menjadi sebuah keluh kesah, ya. Itu menjadi persungutan. Tapi ayat ini nggak berhenti sampai di situ. Ayat itu diteruskan dengan bilang begini, saudara. Dan demi Yang Maha Kuasa yang memendikan hatiku, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ini hebat. Kenapa? Karena di tengah-tengah dia merasa dia diperlakukan tidak adil sama Tuhan. Dia merasa sepertinya ada kesewenang-wenangan, ya, menurut Ayub. Tetapi dia berkata, saudaraku, dia akan tetap tidak akan membiarkan, saudara, ya, bibirnya mengucapkan kecurangan. Dia tidak akan karena kondisi yang seperti ini, karena alam sepertinya memperlakukan Ayub seperti ini, lalu kemudian dengan semena-mena dia biarkan mulutnya mengucapkan kecurangan. Dia juga berkata bahwa dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ini hebat, saudara. Karena seringkali di tengah-tengah kita sepertinya diperlakukan tidak adil sama Tuhan, maka kita menjadi kecewa dan kita menjadi orang yang berbalik dari jalan kebenaran. Bukankah seperti itu yang seringkali kalau kita mau jujur, saudara, terjadi dalam hidup saya dan saudara? Ketika kita merasa bahwa diri kita lagi setia sama Tuhan, kita lagi belajar berkorban, kita lagi belajar melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tapi sepertinya kita kemudian mengalami apa yang disebut dengan ketidakadilan itu. Karena ada perkara-perkara, ada kejadian-kejadian yang kita nggak suka, yang kita nggak mau terjadi. Tapi sepertinya Tuhan biarkan itu terjadi menimpa kita. Ayub di sini, saudara, saya melihatnya Ayub konsisten. Sama-sama bilang sama saya, konsisten, saudara. Konsisten. Tidak berubah. Di tengah-tengah situasi yang berubah, di tengah-tengah situasi yang mencemaskan, yang tidak diharapkan terjadi. Tetapi yang saya lihat, Ayub tetap konsisten. Ayub tidak berubah karena situasi yang berubah. Sudah. Dan saya membawa saudara pada sebuah cerita tentang Petrus. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita ini gak berubah? Bagaimana caranya, saudara, supaya kehidupan kita juga gak ngalamin yang namanya perubahan?
Karena saudaraku, ya kekristenan, masalah terbesar di dalam kekristenan itu bukan orang nggak bisa berdoa, bukan orang nggak beribadah, bukan orang nggak melayani, bukan orang nggak berkorban, bukan orang nggak bisa mengampuni, bukan. Tetapi masalahnya adalah masalah konsisten. Bagaimana kemudian seorang Kristen, seorang anak Tuhan, seorang beriman, saudara, dia melakukan apa yang dia lakukan itu terus menerus. Apa yang dia kerjakan ini berkelanjutan. Kalau dulu dia jadi satu pribadi yang bisa mengampuni, bagaimana kemudian sampai hari ini dia tetap menjadi satu pribadi yang bisa mengampuni? Ada amin. Bagaimana dia jadi satu pribadi dulu menjadi orang yang tahu berkorban, sampai hari ini dia tetap menjadi satu pribadi yang tahu berkorban. Bagaimana dulu menjadi orang yang setia sama Tuhan, beribadah, suka terhubung sama Tuhan, punya jam-jam saat teduh bersama dengan Tuhan. Tapi sampai hari ini dia tetap menjaga konsisten. Ini kan jadi masalahnya itu, sudah. Masalah saya sebetulnya itu, bagaimana saya bisa tetap menjaga kualitas hidup saya. Bukan cuma dulu saya pernah lakukan, tapi bagaimana kemudian sampai hari ini saya bisa tetap lakukan. Itu kan masalah kekristenan. Masalah kekristenan bukan orang ini pelit pisan nggak tahu berkorban, orang ini malas pisan nggak tahu ibadah, ini orang ini keras pisan, keras kepala pisan, nggak pernah bisa mengampuni. Bukan. Tapi bagaimana problem kekristenan orang percaya adalah bagaimana kemudian dia jadi satu pribadi yang konsisten, jadi satu pribadi yang tetap continue, berkelanjutan dalam melakukan, dalam sudah menghidupi firman Tuhan dalam hidup. Nah itu yang agak. Kadang-kala kita timbul tenggelam, kadang-kala kita kumang-kumangkan. Nanti kalau lagi benar ya lakukan, nanti kalau lagi nggak benar ya. Dan ada banyak orang Kristen berkata bahwa ya memang hidup kayak gini Pak. Enggak, saudara, enggak bisa begitu. Kekristenan enggak seperti yang saudara katakan, bahwa yang seperti itu tuh wajar, yang seperti itu tuh umum. Saya harus berjuang untuk apa? Menjaga kualitas iman saya. Saudara juga harus berjuang untuk apa? Menjaga kualitas iman saudara. Ada amin, saudara. Kenapa kita ibadah seperti ini? Kenapa saya harus bangun jam doa saya? Kenapa saya harus bangun hubungan saya? Supaya apa? Supaya konsisten saya. Supaya ketika saya turun, saya bisa balikkan lagi diri saya masuk pada titik garis di mana seperti yang Tuhan mau. Dan itulah sebabnya saya mau bilang bahwa bagaimana supaya kita jadi satu pribadi yang seperti itu, seperti Ayub. Di tengah-tengah dia merasa diperlakukan tidak adil sama Tuhan. Ada kejadian yang buruk. Sebagai sebuah hadiah. Dari apa? Dari kesetiaan, dari ketaatannya sama Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan menghadiahkan sesuatu yang buruk sama Ayub. Nah itu kan mengerikan, saudara. Itu kan menyakitkan. Dan kita melakukan sesuatu kebaikan, tapi orang membalas dengan sepertinya dengan sebaliknya, keadaan yang sebaliknya, itu menyakitkan. Tapi bagaimana Ayub bilang, mulutku nggak pernah aku izinkan untuk berkata dusta, nggak akan berkata tipu daya. Ketika pun Allah melakukan hal yang seperti ini kepada. Dan bagaimana caranya tadi saya katakan, supaya kita jadi satu pribadi yang nggak berubah seperti itu. Matius 16 ayat yang ke-18, Bapak Saudara. Matius 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-18.
Sama-sama ya saudara, 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya lama tidak mengerti ayat ini. Karena Petrus sendiri artinya batu karang. Ya, dan saya berpikir bahwa, dan banyak gereja berpikir bahwa oh iya, gereja akan dibangun di atas hidupnya Petrus gitu. Dan kemudian kan Petrus jadi rasul, Petrus jadi apa? Jadi bapak gereja. Ya, Petrus jadi bapak gereja. Bapak Ibu Saudara. Dan saya berpikir seperti itu, oh ya, gereja lewat hidupnya Petrus gereja dibangun. Lewat hidupnya Petrus gereja berdiri, gereja didirikan. Tapi ternyata sebetulnya kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara ya pemahaman mungkin berbeda ya, saudara. Tapi yang saya lihat sebetulnya, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan lagi bilang begini, betul Petrus, kamu tuh seperti batu karang, tapi kalau saya boleh bahasakan ya saudara, ya ini bahasanya saya, ini terjemahannya saya, ya ini versinya saya. Betul kamu Petrus, betul kamu batu karang, tapi Petrus kamu tuh nggak kokoh, gitu. Kamu tuh nggak kuat-kuat banget. Ya, kamu tuh nggak kuat-kuat banget. Kenapa? Karena kamu akan menghadapi begini, kamu akan menghadapi yang namanya gelombang yang nggak ada habis-habisnya. Batu karang kan adanya di laut, saudara. Ya, adanya di laut. Bagaimana gelombang laut ini akan terus, nggak ada habis-habisnya. Ayo Petrus, ayo Petrus, ayo Petrus, nggak ada habis-habisnya. Dan supaya kamu kuat Petrus, kamu kuat, tapi untuk menghadapi badai, untuk menghadapi gelombang yang nggak ada habis-habisnya, kekuatan kamu ini terbatas. Nah, kalau kamu mau kuat, kamu harus dibangun di atas batu karang. Dan batu karang ini siapa sebetulnya? Bukan Petrus. Kita digambarkan seperti batu karang, tetapi Tuhan bilang begini, Petrus, ya, dikatakan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini itu bukan Petrus. Karena gini saudara, nanti kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat, sama-sama kita baca. 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang keempat, supaya kita ngerti ya saudara. Saya jarang buka banyak ayat, tapi ini perlu kita buka saudara. Ayat yang keempat sama-sama kita baca, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang keempat kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang itu siapa saudara? Batu karang yang dimaksud di sini saudara, ya, itu bukan Petrus. Tuhan tadi seperti saya katakan, betul kamu tuh kuat Petrus, tapi dalam ukuran tertentu kamu kuat. Tapi dalam ukuran yang lebih, tekanan yang lebih, ujian yang lebih, maka kamu harus apa? Kamu harus berdiri di atas batu karang yang sejati. Bisa bilang amin? Amin. Kamu harus berdiri di atas batu karang yang sejati. Dan siapa batu karang yang sejati? Kristus. Ada amin saudara? Amin. Kristus adalah batu karang yang sejati. Kenapa? Karena kamu akan menghadapi yang namanya masalah. Oh Petrus, aduh seperti gelombang lautan. Bukankah hidup kita seperti itu? Jadi anak Tuhan, ada orang salah berpikir, mengira kalau jadi anak Tuhan supaya hidupnya enak. Jadi anak Tuhan supaya hidupnya bahagia. Firman Tuhan sudah bilang sama kita, kalau kamu mau menjadi muridku, mengikut aku, kamu harus mengikut salibmu tiap-tiap hari. Ada salib. Dan orang bilang begini, supaya saya nggak pikul salib, saya nggak mau melayani. Salib itu bentuknya macam-macam.
Saudara ketemu sama salib itu bukan cuma di pelayanan, tapi di rumah, di mana saja, di tempat kerja, di mana saja saudara akan menghadapi yang namanya ketemu sama yang namanya salib. Ini Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita punya kekuatan. Saya punya kekuatan. Saudara juga digambarkan seperti batu karang. Punya kekuatan, tetapi berapa banyak kali kita bilang begini, saya kuat. Tapi berkali-kali ketika masalah yang datang bertubi-tubi, kita jadi rapuh, kita jadi ngaku. Kita tumbang. Itulah sebabnya Tuhan bilang sama Petrus, di atas batu karang ini. Siapa batu karang ini? Tadi kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat keempat, ya. Bilang begini, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, saya mau bilang begini nih saudara, ya. Makanya kalau baca Alkitab, kita mesti benar-benar memahami. Kita harus benar-benar memahami, karena ayat ini bilang begini. Ya saudara, sama-sama kita baca lagi saudara. Dimulai dari kata sebab mereka. Jadi sama-sama kita baca supaya kita ngerti saudara. 1, 2, 3. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah. Saya harus katakan bahwa penamaan di sini bukan memakai nama Yesus. Penamaan di sini memakai nama siapa saudara? Kristus. Nah ini jadi satu punya arti lagi nih. Ini punya makna lagi. Ini punya makna lagi. Bukan Yesus yang ditulis di sini, tapi Kristus. Apa itu Kristus? Yang diurapi. Kristus artinya yang diurapi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa gereja harus dibangun di atas pengurapan. Bisa bilang amin, saudara. Gereja ini harus dibangun berdiri di atas pengurapan. Gereja harus berdiri di kekuatannya Roh Kudus. Gereja nggak boleh berdiri atas kemegahannya, kehebatannya, kebesarannya, nama besarnya, nggak bisa. Kalau kita mau kuat, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita mau jadi satu pribadi yang konsisten seperti Ayub, karena ke depan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menghadapi banyak masalah-masalah yang besar. Saya cuma membayangkan, Saudara, adakah saya kuat? Saya cuma membayangkan begini, adakah anak saya akan kuat ketika menghadapi satu situasi yang begitu sulit? Dunia ini akan masuk pada sebuah masalah yang besar. Tahukah saudara, dunia ini sedang digiring masuk pada masalah yang besar. Karena begini saudara, untuk munculnya antikris itu akan jadi juru selamat bagi dunia ini. Tahukah saudara? Dunia nih, untuk jadi juru selamat, dunia harus kolaps dulu. Untuk jadi juru selamat, dunia ini harus enggak apa namanya, setiap bangsa nih akan berkata, aduh ampun, nggak bisa ngatasin masalah. Lalu kemudian muncullah juru selamat palsu ini. Dan itulah antikris. Saya nggak berani bilang bahwa itu kata Alkitab, ini menurut versi saya. Karena nanti jadi perdebatan, nanti bingung saudara. Sekarang gereja sama gereja di YouTube, pendeta sama pendeta perang. Wah, tembak-tembakan, dar. Nanti yang satu bawa basoka, nanti yang satu bawa M16, malu-maluin. Saya cuma bilang begini, kalau saudara lihat yang kayak gitu, nggak usah ditonton. Kenapa? Karena seringkali pendeta pengen viewer. Nggak usah ditonton, nggak jadi bingung. Nanti akhirnya mempengaruhi saudara. Nanti saudara bilang, aneh ya, pendeta sama pendeta. Jadi melemahkan iman saudara sendiri. Udah, nggak usah. Untuk apa?
Saudara, coba saya mau bilang, untuk menjaga iman kita, kita harus menjaga iman kita seringkali dengan cara yang ekstrim. Ada amin, saudara? Kita harus menjaga iman kita dengan cara yang ekstrim. Nggak semua bisa ditonton. Oh iya, yang jorok-jorok sih enggak Pak, tapi yang enggak, kalau itu mempengaruhi iman, melemahkan iman saudara, nggak usah ditonton. Saya nggak bilang bahwa ini yang benar, itu yang salah. Udah susah ngomongnya, nanti jadi perdebatan. Tapi menurut saya, saudara, ya dalam hal ini, ya, karena kan sifatnya plagiat, sifatnya kepalsuan. Iblis itu selalu memakai kepalsuan. Makanya firman Tuhan Yesus bilang begini, iblis itu bapa pembohong. Pembohong itu apa? Pemalsuan, dipalsu. Palsu itu bukan beda, palsu itu sama, persis, tapi bukan asli. Itu palsu. Yang disebut dengan palsu itu seperti itu. Dan antikrisnya akan muncul jadi penguasa dunia. Dan untuk bisa muncul, karena sudah harus mengerti begini, nggak mudah untuk menaklukkan. Karena di dalam dunia ini ada orang-orang ras yang berbeda, betul saudara? Ada bangsa Asia, ada bangsa Afrika, ada bangsa apa? Nggak mudah kan? Sesama bangsa aja, satu suku bangsa aja susah. Punya beda bahasa, punya beda negara. Nah, bagaimana kemudian antikris ini jadi satu sosok pemimpin dari semua pemimpin dunia? Ya, perlu sebuah peristiwa yang besar, saudara. Perlu sebuah kejadian yang luar biasa supaya apa? Ini sosok jadi juru selamat. Dan dia yang menyelamatkan, dia yang mengatasi semua masalah. Dan orang-orang kemudian bergantung sama pribadi ini. Itu loh saudara. Jadi penolong, ya. Bagaimana semua pada goncang, kolek, lalu kemudian pribadi ini yang kemudian datang, lalu kemudian lewat tangannya selesai masalah. Selesai masalah. Kayak gitu kan. Sistem sudah dibangun. Sistemnya sudah dibangun. Tinggal apa? Tinggal memunculkan pribadi ini. Sistemnya sudah dibangun. Sudah udah cashless, ya. Semua sudah cashless, sudah duit ini nih sudah pergi kemana udah nggak perlu duit cash lagi. Tinggal gesek, tinggal ke ATM, udah selesai. Tinggal pakai handphone. Udah nggak, jadi uang cash sudah nggak. Sistem sudah dibangun di mana-mana. Yang katanya orang nggak bisa jual beli kalau nggak punya tanda ini, ya sudah. Kenapa? Karena nanti di setiap ini ada tandanya. Di tangan, di dahi. Orang bilang, oh ya di tangan berarti dimasukkan chip di tangan. Saya pikir di tangan juga, HP juga jadi di tangan kan. HP-nya kita kan namanya handphone. Ya, di tangan. Makanya kalau di luar negeri, orang kalau belanja cuman tempelin di tab HP-nya, di tab gitu. Yang nggak ngerti saudara, ini juga banyak masih berkembang. Makanya kalau bicara tentang akhir zaman, saya atau hamba-hamba Tuhan nggak boleh tuh memastikan kayaknya cuma saya yang paling benar, nggak bisa, karena itu juga tafsir sifatnya. Sama-sama bilang sama saya, tafsir saudara. Angel tafsir. Ada pokoknya tafsir. Udah nggak usah diikuti lagi. Masih tafsir, jadi nggak ada yang benar, nggak bisa. Saya ngeklaim saya yang paling benar. Saya yang paling tahu tentang akhir zaman. Nggak bisa. Menurut saya lagi ya sudah. Cuman kalau ada orang yang pikir bahwa dia yang paling benar, ya sudah nggak apa-apa. Tapi menurut saya seperti itu tuh sudah. Dan ini lagi diarahkan, dunia ini lagi diarahkan seperti itu. Dan saya harus bilang begini, untuk munculnya antikris, maka dunia harus dibuat gini, dibuat gempa bumi, bukan gempa bumi maksudnya.
sebuah goncangan yang luar biasa sampai orang nggak bisa berdiri. Untuk berdiri orang mesti ditopang. Gitu. Dan siapa penopangnya? Ya juru selamat palsu itu. Saudara tahu nggak saudara bahwa perkembangan yang sekarang terjadi itu mengerikan. Krisis ekonomi, krisis energi. Itu serius. Dan ini sedang terjadi. Kita kenapa masih enak-enak? Indonesia nggak terlalu berdampak karena Indonesia nggak bergantung sama gandum. Untungnya. Tapi kalau di Eropa, saudaraku, itu gandum sangat berpengaruh sekali. Makanya kan Alkitab juga bilang begini, secupak gandum sedinar. Nah, gandum urusannya. Dan sekarang kan yang lagi sulit masalah gandum. Ya, Ukraina itu penghasil gandum terbesar sama Rusia. Sekarang sama Rusianya di stop, di blokade pelabuhannya, nggak boleh ekspor. Sekarang sudah bayangkan, itu untuk masalah makan, untuk masalah energinya. Dan energi itu, saudara kan ingat, kalau misalnya dulu pemerintah naikin, ngumumin tanggal segini BBM naik, itu langsung ribut loh saudara. Itu langsung ribut, langsung demo di mana-mana. Padahal cuma naiknya 200 perak, 500 perak, tapi berpengaruhnya besar. Terjadi gejolak politik, terjadi lonjakan ekonomi, inflasi naik. Inflasi membuat apa? Inflasi membuat harga-harga kebutuhan jadi naik. Nah itu tuh secupak gandum sedinar, itu inflasi. Kayak ngerti ekonomi baik, ya kurang lebihnya kayak gitu. Kurang lebihnya tuh kayak gitu. Dan ini sudah berpengaruh besar. Nanti jadi apa? Nanti biaya listrik naik, semua naik. Biaya hidup naik, gaji naik. Gaji naik saudara? Enggak. Gaji naik. Kalau kebutuhan biaya hidup naik, gaji naik, nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Masalahnya semuanya naik, gajinya naik. Daya beli turun. Jadi yang punya toko nih jangan bilang begini, kita mau beli gaji, beli kerja. Oh iya tetap berpengaruh, itu kan berpengaruhnya seperti efek domino. Nah saudara, yang saya mau sampaikan sebetulnya tentang bagaimana gereja akan menghadapi kejadian, peristiwa, situasi, keadaan yang seperti itu. Adakah gereja akan dibedakan? Dalam sisi yang tertentu dibedakan, tetapi dalam pengertian yang lain tetap gereja merasakan dampak dari semuanya. Mengalami. Seperti kemarin kita kena COVID, adakah kita lolos? Adakah kita dibedakan? Nanti kalau di gereja disingkirkan, pengertian disingkirkan juga beda banyak arti. Itu gereja nggak ngalamin apa-apa. Dunia ngalamin apa? Gereja nggak ngalamin apa-apa. Ada yang bilang disingkirkan itu di bumi tapi kayak ditudungi, ya terserahlah, nggak apa-apa. Ada yang dibilang disingkirkan diangkat, ya terserahlah, ya sudah. Masing-masing dengan pengertiannya, dengan tafsiran. Tapi sekarang kita ngalamin dampaknya, apa yang dunia alami ya kita alami karena kita belum disingkirkan. Makanya masalah di sini bukan masalah kita kena dampak atau kita tidak kena dampak. Masalah di sini adalah bagaimana kita harus tetap berdiri kokoh. Ada amin, saudara. Itu masalahnya. Bagaimana kita tetap konsisten di tengah-tengah perubahan yang bagaimana badai ini juga menerpa kita, seperti Ayub. Tapi bagaimana kita tetap konsisten berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau enggak kita akan ikut sama dunia. Kita jadi seperti dunia. Nah, itu yang saya katakan. Di atas batu karang ini. Siapa batu karang ini? Kristus. Kristus adalah batu karang. Siapa itu Kristus? Yang diurapi. Nah, ini artinya apa? Gereja harus berdiri di atas pengurapannya Tuhan. Gereja landasannya ini harus pengurapan.
Dan masalahnya pertanyaan gini kemudian, kapan pengurapan itu terjadi? Kapan pengurapan itu terjadi? Kapan pengurapan itu jadi kekuatan buat kita? Kapan pengurapan itu jadi batu karang di mana semua goyah, tapi kita tetap bisa berdiri kokoh. Kapan? Waktu hidup kita terhubung sama Tuhan, ada apa yang saudara? Waktu kita terus hidup tiap-tiap hari, bukan seminggu sekali, bukan 3 hari sekali, tapi tiap-tiap hari kita terkonek sama pribadi Tuhan. Cuma buat pendeta pagebentuk, mesti begitu. Enggak. Masalahnya di sini bukan masalah status, masalah di sini adalah masalah kekuatan. Masalah di sini adalah masalah konsisten. Dan yang harus konsisten bukan cuma hamba Tuhan, tapi setiap kita. Kenapa? Karena konsisten kita ini akan berpengaruh sama surga atau nerakanya kita. Konsistennya kita ini akan berpengaruh banyak. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita atau tidak, itu tergantung dari bagaimana kita menjaga konsisten kita. Maaf nih saudara, Tuhan jadi nggak adil kalau orang yang konsisten sama orang yang tidak konsisten diperlakukannya sama Tuhan, pemeliharaannya sama. Tuhan nggak adil. Saya seringkali bilang begitu, saudara punya anak 10 nih, 12 lah supaya jadi kesebelasan ya, 1 cadangan. Ya. Lalu kemudian saya mau orang tua yang adil, semua anak sama, dapatnya sama. Saudara nggak adil. Karena di antara 12 anak itu ada anak-anak yang nunjukin bantuannya, nolongin orang tua tuh sebenarnya. Kalau disuruh yang lain, kemana lagi sibuk. Ini anak yang satu kalau nolongin ya saudara ya, kalau diminta tolong, iya Mi, bentar Mi, ini tak tinggalin dulu. Ada lagi sih, Mi, bentar Mi, tinggalin, bantuin Mami. Kalau saudara mau perlakuan sama, maaf, saudara orang tua yang nggak ada. Kalau sudah lagi masuk angin, yang lain tolong sih pijetin, kerokin, aduh macam-macam. Nah ini anak satu ini saudara, iya Mi, bentar Mi, dia tinggalin, dia lagi nonton drakor sudah, ya. Tapi dia tinggalin drakornya, dia pijitin Mami. Balik nonton drakor sih, memang mesti pijit, nonton drakor ya. Lemes pisah dia. Lalu sudah memperlakukan sama anak-anak yang lain, nggak ada. Ini batu karang itu adalah Kristus. Batu karang itu adalah bicara tentang pengurapan yang diurapi. Kapan pengurapan itu terjadi? Saya harus bangun lagi, saya harus perbaiki mesbah saya harus memperbaiki seringkali hubungan saya sama Tuhan yang kadang-kala renggang, kadang-kala udah banyak kabel-kabel yang putus. Saya harus ngaku, saya harus bangun lagi, saya harus perbaiki lagi supaya apa? Bagus koneksinya. Kita akan terganggu loh sudah, kalau wifi kita terganggu, koneksi kita terganggu, kita sebel banget, betul nggak saudara? Tapi apa? Dan itu merugikan kita, betul nggak saudara? Waktu koneksi kita ini ganggu, halo, merugikan. Tapi kita nggak pernah merasa rugi waktu koneksi kita sama Tuhan tuh. Kita nggak pernah ngerasa jadi masalah. Waktu apa? Koneksi kita sama Tuhan yang renggang, jarang. Kita terus cek, terus kalau HP dicek, oh anak wifi. Kita sibuk kan? Ya, kalau orang sudah dapat wifi, kita belum dapat, passwordnya bilang passwordnya. Padahal kita lagi nggak pakai, tapi kita harus pastikan bahwa kita lagi terhubung sama itu. Jadi waktu kita mau calling, waktu kita mau nerima WA, semuanya gampang. Ini firman buat kita, buat saya juga. Kalau mau jadi pribadi yang kuat, berdiri di atas batu karang, berdiri di atas pengurapannya Tuhan.
Kapan pengurapan itu terjadi dalam hidup kita? Waktu kita terkonek. Tolong kita ya saudara. Kalau terkonek ya saudara, semua apa yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Ada amin saudara? Kita mau perlu apa? Hubungin suami, hubungin istri, hubungin anak, bisa gampang. Kita mau cek saldo, kita mau transfer, atau kita mau terima transferan, gampang. Connect. Tolong kita ya sudah, biar firman pagi ini menyadarkan kita betapa pentingnya urapan itu dalam hidup kita. Betapa pentingnya hubungan itu, kita bangun hubungan. Gak usah minta-minta pengurapan itu, gak perlu. Orang kadang-kala gitu, aduh, dulu ya saudara, dulu itu ada KKR, tumpang tangan. Salah. Kenapa? Karena urapan itu datangnya dari Tuhan. Ada amin saudara. Karena pribadi Yesus sendiri adalah sumber pengurapan itu. Kristus itu yang diurapi itu. Jadi gampang caranya. Apa? Pada waktu engkau duduk di bawah kaki Tuhan, pada waktu engkau bersatu sama Tuhan, pada waktu 10 menitmu itu jadi sesuatu yang berharga, 15 menitmu itu jadi sesuatu yang berharga, 20 menitmu engkau bangun tiap hari. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan. Kan ujian yang tadi 15-13.
kami tidak ada apa-apanya. Kami punya kekuatan, tetapi dibandingkan dengan masalah dunia, dengan keadaan yang kami harus hadapi, kami rapuh. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Biar kami sadarkan untuk supaya menghadirkan kuasa Tuhan, maka kami harus terhubung dengan pribadi-Mu yang hebat dan tidak terbatas itu. Tolong kami sadarkan. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik di Tuhan kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka yang sekolah berpulang kembali tempat dagang bekerja, rumah tangga diberkati pagari dengan dari rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, juru kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan dari bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami pulang dari tempat ini kami jadi berkati Tuhan pun kami pekerjaan Tuhan diberkati, maka bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang hidup bertumbuh mengatur di dalam kehidupan bersama kami. Bahkan semua gereja-gereja Kota Cirebon semua jadi berkati oleh Tuhan. Akan kami arahkan bahwa setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan dan anugerah daripada Tuhan mengalir buat mereka. Dalamnya ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, saudara kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, anugerahkan mereka dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Tangan kami yang terangkat pagi hari, tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.